Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Nana, kita masuk ke pertemuan selanjutnya untuk pembelajaran matematika bersama Ustaz Rizky. Kalau misalkan kemarin kita sudah evaluasi pembelajaran di bab 1, kita masuk ke materi selanjutnya di bab 2. Sebelumnya masuk ke materi intinya, Ustaz informasikan dulu ada juga pun materi persyarat dari materi inti di bab 2, yaitu tentang pertidaksamaan kuadrat. Jadi kita belajar dulu tentang pertidaksamaan kuadrat, mengingat kembali materi di SMP. Nah, untuk pengertiannya terlebih dahulu, pertidaksamaan seperti biasa ya Naya. Pertidaksamaan itu kalimat terbuka yang memuat tanda ada lebih kecil sama dengan, lebih besar atau lebih besar sama dengan. Sedangkan pertidaksamaan kuadrat, yang namanya kuadrat artinya apa? Artinya kalimat terbuka yang punya variabel yang berpangkat 2 gitu ya. Variabelnya berpangkat 2, makanya dia bilang kuadrat. Dan tetap biasa notasinya ada tidak samaan ya, ada lebih kecil atau lebih besar, bukan pakai sama dengan ya. Kalau pakai sama dengan artinya persamaan. Oke, untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat ada beberapa tahap-tahapnya. Sebelumnya yaitu ada bentuk umumnya dulu. Untuk bentuk umumnya, nah ini contohnya nih, ada x kuadrat plus bx plus c ya. X-nya ini sebagai variabel, a, b, c-nya ini sebagai bilangan memuat variabel ya. Nah ini yang namanya ada kuadratnya ini, nilai namanya persamaan pertidaksamaan kuadrat dengan lambang lebih besar. Ada juga lebih besar sama dengan, lebih kecil ataupun lebih kecil sama dengan. Nah inilah bentuk umumnya, bentuk dasarnya. Di mana A, B, dan C ini ada syaratnya. A, B, dan C itu merupakan bilangan real. Dan juga A ini tidak boleh 0. Kalau misalkan A-nya 0 artinya depannya 0 jadi ya, kayak gitu. Jadi bukan termasuk persamaan kuadrat lagi dia, seperti itu. Oke, langkah-langkahnya tadi yang saya bilang. Yang pertama, jika ada soal tentang pertidaksamaan kuadrat, buatlah dulu salah satu ruasnya bernilai 0. Nah kayak tadi ya, bentuk umumnya ya, ada ruas kiri sama ruas kanan, terserah, pokoknya ubah ke dalam bentuk umum yang kayak tadi. Umumnya 0-nya itu ada di ruas sebelah kanan ya. Kalau misalkan yang variabelnya sama konstantanya ada di sebelah kiri, yang ini tadi ya Nak ya. Nih, 0-nya biasanya diletakkan di ruas sebelah kanan, sedangkan variabel konstanta semuanya itu di sebelah kirinya. Itu ubah dulu nanti kalau misalkan di soal, kalau misalkan belum ke bentuk umum kayak tadi, ubah dulu yang bernilai 0 kayak tadi. Oh, itu dia sebelah kanan atau sebelah kiri. Selanjutnya, nah, kalau pertidaksamaan tadi, ubah dulu ke dalam bentuk persamaan. Jadi yang tanda lebih besar atau lebih kecilnya tadi, kita gantikan dulu dengan sama dengan, dijadikan persamaan. Terus kemudian cari akar-akar dari persamaannya. Paham ya? Selanjutnya ada, kalau misalkan sudah ketemu akar-akarnya, kalau misalkan ada 2 penyelesaian dari akar persamaan kuadrat, kebanyakan kalau persamaan kuadrat kalau diakarkan itu ada 2 ya, kayak gitu, maka buatlah sebuah garis bilangan. Jadi kalau misalkan ada 2 akarnya, buat garis bilangan dulu. Setelah ada buat garis bilangan, letakkan 2 nilai akar-akarnya itu di garis bilangan, posisinya di mana ya. Dan terakhir, uji beberapa titik pada garis bilangan untuk menentukan daerah dari penyelesaiannya. Kita masuk ke soalnya ya, biar paham ya. Oke, yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian atau HP dari 2x kuadrat ditambah 10x lebih besar dari 3x dikurang 3. Untuk tahapannya, penyelesaiannya, yang pertama, nah kita ubah dulu ya, 0-nya ini jadi 0 di ruas sebelah kanan. Jadi yang ruas sebelah kanan ini pindahkan semuanya ke sebelah kiri. Jadi apa?
2x kuadrat ditambah 10x, 3x-nya ke sebelah kiri jadi min 3x, min 3 pindah jadi plus 3 lebih besar dari 0. Selanjutnya 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 lebih besar dari 0. Sudah sini? Sudah seperti ini. Nah, ini kan masih ketidaksamaan. Jadikan dulu persamaan kuadrat, ini diganti sama dengan, terus cari akar persamaannya. Apa akar persamaannya? Nah, sudah cari. Akar persamaannya itu x di faktornya x ditambah 3 dan 2x ditambah 1. Untuk x yang pertama nilainya min 3, sedangkan x yang kedua nilainya min 1/2. Sampai sini paham ya? Jadi pertama ubah dulu, setelah diubah selanjutnya cari akar, ubah ke dalam bentuk persamaan, ini diganti sama dengan, setelah itu difaktorkan untuk mencari akar dari persamaan tersebut. Terus bagaimana? Selanjutnya gambar garis bilangan tadi. Gambar garis bilangan, terus letakkan nilainya min 3 sama min 1/2 di garis bilangan. Nah, di sini min 3 posisinya ya, karena min 3 kan nilainya lebih kecil dari min 1/2. Terus untuk menentukan daerahnya seperti apa, Ustadz? Untuk menentukan daerahnya itu harus uji coba satu titik, masing-masing titik. Jadi di sini batasnya ya. Kita coba ini satu titik di sini, misalkan saja min 5, kalian coba masukkan ke bentuk ini. Terus juga misalkan di sini min 2. Benar nggak penyelesaiannya ini? Terus juga ini kalau misalkan nilainya 0, Ustadz masukin saja 0 ya. Coba ya. Misalkan 0 jadi apa? 0 ditambah 0 ditambah 3 lebih besar dari 0. 0 lebih besar dari 3 lebih besar dari 0. Benar ya pernyataannya ya. Kalau 3 lebih besar artinya ini positif. Jadi ini area penyelesaiannya. Selanjutnya lagi, misalkan Ustadz ambil di sini min 2. Min 2 ya. 2 dikali min 2 kuadrat artinya 4 ya. 4 kali 2 8. 8 7 kali min 2 min 14. Jadi 8 dikurang 14 ditambah 3 hasilnya negatif ya. Nah, kalau misalkan dia hasilnya negatif artinya ini bukan lebih besar tapi lebih kecil, artinya bukan daerah penyelesaiannya ini. Ya. Begitupun juga di sini kita coba min 4. Kalau ini min 4 nanti hasilnya dia lebih besar. Pernyataannya benar artinya ini positif. Makanya daerah penyelesaiannya 2 ini. Dia harus lebih besar dari apa nih? Lebih besar dari min 1/2. Sedangkan ini lebih kecil dari min 3. Nah, untuk menentukan menuliskan himpunan penyelesaiannya itu ada dua cara. Yang pertama dengan garis bilangan tadi ya. Kita ubah buat garis bilangan dengan arahnya mana ya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya ini sama ini. Itu. Ada lagi dengan notasi himpunan. Tulisannya seperti ini. Himpunan X di mana X-nya itu lebih kecil dari min 3 dari sini ya, lebih kecil dari min 3, bisa itu min 4, min 5 seterusnya, atau X-nya lebih besar dari min 1/2 dari sini, bisa dia min 0, 1, 2, 3 seterusnya gitu. Jadi inilah himpunan penyelesaiannya. Sampai sini paham? Jadi kalau misalkan di soal dengan himpunan penyelesaian dengan notasi himpunan, tulisnya seperti ini. Kalau dengan garis bilangan nanti seperti ini. Arahnya di apa daerah sini, di sini atau daerah sini. Kemungkinan ada 3. Areanya di sini atau di sini ya. Gitu. Terus ada lagi misalkan contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari 100 lebih besar dari 9x kuadrat. Saya ulang lagi ya. Pertama tadi gimana? Nah, yang pertama kita ubah dulu tadi ya. 100 lebih besar dari 9x kuadrat. Kalau misalkan Ustadz balik 9x kuadrat lebih kecil dari 100, boleh ya. Makanya saya tulis seperti ini. Selanjutnya 100-nya kita pindah ke sebelah kanan. Jadi 9x kuadrat dikurang 100 lebih kecil dari 0. Faktorkan agar bisa menentukan akarnya. Jadi 3x dikurang 10 sama 3x ditambah 10 itu sama dengan 0. X-nya didapat yang pertama 10/3, yang kedua min 10/3 ya. Nah, terus buat garis bilangan kayak tadi.
Ini posisi min 10/3, ini posisi 10/3. Terus uji coba. Ini sama ini ya. Ini misalkan aja kalian ambil nilai 0 tengah-tengah sini. Masukkan ke yang di sini, nak. Nih ya. Jadi 0 dikurang 100 lebih kecil dari 0, min 100 lebih kecil dari 0. Benar ya? Artinya di sini negatif ya, lebih kecil ya. Sedangkan ini kita coba aja, Ustadz ambil nilai 10. 9 kali 10 kuadrat, 10 kuadrat 100, 900. 900 dikurang 100, 800. 800 lebih kecil dari 0, bukan ya? 800 lebih besar dari 0, makanya positif dia. Oke, ini juga kalau misalkan Ustadz ambil aja nilainya 10 sama, bernilai positif, jadi lebih besar ya. Jadi himpunan penyelesaian bukan yang ini, tapi yang di tengah-tengah. Jadi himpunan penyelesaiannya apa? X, di mana X-nya itu antara min 10/3 dengan 10/3, atau ditulis seperti ini. X, di mana X-nya lebih besar dari min 10/3 dan X-nya lebih kecil dari 10/3. Sampai sini paham ya? Jadi tahapannya tadi yang pertama, ubah ke dalam bentuk ini dulu. Ke dalam bentuk 0 ada ruas sebelah kanannya. Setelah itu ubah ke dalam bentuk, ganti jadi persamaan, terus cari akarnya, gambar garis bilangan, tentukan titiknya di mana di garis bilangan. Setelah itu masukkan uji coba beberapa titik untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk soal penerapan yang terakhir nih, misalkan di soal ada untuk rugi hasil penjualan suatu barang dinyatakan dengan X kuadrat ditambah 70X dikurang 800. Jika X variabel banyaknya barang, tentukanlah banyaknya produksi barang agar pabriknya memperoleh keuntungan. Seperti itu. Maka untuk penyelesaiannya kita sudah ada persamaan kuadrat. Nah, kita telaah dulu nih. Kalau misalkan untung, artinya apa? Kalau untung artinya produksinya harus lebih besar dari 0 dong. Kayak gitu. Kalau misalkan lebih kecil dari 0 artinya dia rugi. Makanya barangnya itu harus lebih besar dari 0 biar nanti hasilnya mendapat untung. Jadi bisa kita tulis ke dalam bentuk pertidaksamaan kuadrat, yaitu X kuadrat ditambah 70X dikurang 800 itu harus lebih besar dari 0. Kita ubah dalam bentuk persamaan, setelah itu kita faktorkan. Hasilnya apa? Hasilnya X sama dengan min 80 atau X-nya sama dengan 10. Lihat lagi. Kalau kita telaah tadi produksinya ya, dia tidak memproduksi min 80. Artinya ini apa? Ini tidak memenuhi kayak gitu. Karena barang kan harus diproduksi, artinya yang kita ambil cuman satu titik saja. X-nya 10. Kayak gitu. Makanya min 80 sama 10, kalau misalkan kita gambar daerahnya ini kan, antara ini sama ini. Nah, ini tidak memenuhi. Makanya kita ambil hanya ini. X-nya lebih besar dari 10 saja. Sedangkan X yang lebih kecil dari min 80 kita tidak ambil. Karena tidak memenuhi persyarat. Karena yang namanya diproduksi artinya harus memproduksi barang. Kalau min artinya tidak memproduksi, malah dia ya. Makanya himpunan penyelesaiannya hanya satu, yaitu X-nya lebih besar dari 10. Daerah sini saja. Ini juga tidak memenuhi. Jadi kalau mau untung dianya harus memproduksi lebih dari 10, bisa 11, 12 seperti itu ya. Paham sampai sini, nak? Kalau misalkan ada kendala nanti coba untuk berdiskusi juga kita ya, ataupun langsung bertanya ke Ustadz. Sebagai latihannya, nah, kerjakan dua soal ini untuk pemanasan dulu ya. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat ditambah 4X dikurang 21 lebih kecil dari 0. Dan yang kedua, tentukan batas nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 4X dikurang 5 lebih kecil sama dengan min X kuadrat. Bisa tunggu jawabannya itu paling lambat malam nanti ya, jam 9 juga, sama dengan matematika minat. Karena cuma 2 soal ya.
Ini pun juga kalau tidak salah sudah dipelajari juga di SMP tentang pertidaksamaan kuadrat. Ini kita ulang terlebih dahulu. Oke, terima kasih untuk Oke, selamat mengerjakan. Ustadz tunggu jawabannya. Ada kutipan dari Buya Hamka, yang mana isinya yaitu murid yang baik hendaknya memiliki semangat dan dedikasi yang lebih besar daripada yang dimiliki oleh gurunya. Jadi kalian harus semangat. Ustadz juga di sini masih belajar juga. Kalian pun juga sama, harus lebih semangat dari Ustadz. Seperti itu ya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.